Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfatin. NIM saya 19051249667. Selamat menyaksikan. Tatanan hidup, karya Rutangan Nagasi. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Ini tanah kami. Supirnya harus orang kami. Peki kelompoknya. Ini negeri kami, Bung. Yang bapaknya bukan negeri ini. Harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada, kata kelompok lain. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Kalau sedang bermusim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada, harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu, harap makan rambutan. Yang suka durian, harus makan rambutan. Yang suka duku, harus makan rambutan. Yang suka rambai, harus makan rambutan. Sementara itu, di hutan rambutan, jambu, durian, duku, rambai, hidup mesra. Mereka bergandengan tangan, membentuk lingkungan yang indah. Mereka bermesraan dengan simfoni di daunannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup mengiri di tanah titipan. Ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Pekanbaru, 11 Juli 2008. Nah, kalian sudah menyaksikan puisi Tatanan Hidup karya Rutangan Nagasi tadi kan? Nah, jadi dalam puisi ini Fatin mengkritik menggunakan teori sosiologi. Sosiologi sendiri merupakan gabungan dua kata dari bahasa Latin dan Yunani, yakni socius yang berarti kawan dalam bahasa Latin, sedangkan logos bermakna ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani. Jadi, secara harfiah, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Secara umum, puisi Tatanan Hidup karya Rutangan Nagasi tersebut mengungkapkan gambaran keresahan masyarakat yang dituangkan oleh Rutangan Nagasi. Dalam setiap bait puisinya, Rutangan Nagasi mengungkapkan bagaimana kritik sosial yang dihadapi masyarakat pada umumnya, terutama pada masa otonomi daerah.
Pada salah satu bait, menggambarkan kekesalan yang dirasakan masyarakat akibat perebutan kekuasaan di negaranya sendiri. Pada bait dengan sindiran yang disampaikan tersebut, masyarakat seolah-olah tak ingin dijajah oleh bangsanya sendiri. Kalaupun iya, tunggulah pada masanya nanti. Ungkapan Rutangam Nagasi untuk mengungkapkan sebuah kekesalan terhadap kekuasaan tempat kaki berpijak yang mulai rusak dan yang mulai tidak seperti dulu lagi, karena pada masa otonomi daerah, banyak orang-orang yang ingin menghancurkan negaranya sendiri. Dalam puisi Tatanan Hidup karya Rutangam Nagasi ini, terdapat ungkapan untuk menyadarkan masyarakat agar sadar akan segala tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat yang terlahir di negeri yang sama seharusnya hidup rukun, damai, tidak saling menyakiti, apalagi hidup mengiri. Namun kenyataannya, masyarakat pada masa otonomi daerah kala itu tidaklah mengerti akan kehidupan yang dimaksudkan itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat dengan sastra adalah salah satu hubungan yang bisa dituangkan melalui tulisan ataupun lainnya. Masyarakat mempunyai hubungan erat dengan karya sastra dan kehidupan. Salah satu karya sastra yang berupa puisi sering digunakan untuk media estis untuk mengungkapkan ekspresi, baik berupa aspek sosial maupun protes terhadap keadaan yang ada di sekitar pengarang. Puisi juga mengungkapkan media untuk menuangkan perasaan, bisa dalam baris-baris sajak. Pada dasarnya merupakan ungkapan kejujuran, sebuah ketulusan yang dituangkan oleh pengarang. Oke, sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dah.